selama proses pelaporan Hasyim Asyari ke DKPP dan kepolisian atas dugaan pelecehan seksual dan pemerkosaan. Yang pertama, Hasnaini mengaku pelecehan seksual terjadi beberapa kali. Oh, enak rupanya jadi nambah. Aduh. Bongkar-bongkaran aja udah Bu Hasnaini. Ya, yang salah dulu diperbaiki. Sekarang bongkar aja udah. Makanya gue nggak percaya partai politik, gue nggak percaya pemilu, gue nggak percaya copot capres, gue nggak percaya gue KPU-nya begini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap satu, tetap sehat, dan jangan lupa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang Hasnaini, si wanita emas itu, parpol apa itu yang di penjara itu, yang kemarin dia bilang bahwasanya dia dilecehkan oleh ketua KPU, tapi akhirnya ada berita hari Senin dia bilang begini nih, hari Seninnya, seluruh Indonesia kena prank wanita emas, klarifikasi video pelecehan seksual ketua KPU, Hasnaini minta maaf. Jadi sempat ada gue ngebaca komentar ya, tapi di YouTube, tapi gue nggak screenshot nggak apa. Dia bilang, Dodo, tuh Hasnaini udah minta maaf, segitu aja pola pikirmu, katanya begitu. Gue inget Ismail Bolong ya, masalah Hasnaini ini inget Ismail Bolong. Pertama ngomong begitu, bagaimana ya, yang kedua ngomong gimana gitu. Jadi masing-masing ada tengah. Jadi yang benar yang mana belum tahu. Gue nggak percaya Hasnaini begitu aja ya kan. Dan benar aja, ternyata hari Selasanya ada berita begini, waduh, Hasnaini wanita emas
ngaku diancam Hasyim Asy'ari buat klarifikasi. Ingat Ismail Bolong nggak sih lu? Yang Pak Polisi itu yang ngomongin tambang, yang pertama bilang ada setor uang ke Kabar Eskrim, terus tiba-tiba minta maaf. Ada yang minta maafnya, ya kan? Masih ingat nggak? Kurang lebih lah. Kalau gue sih dua-duanya Hasnaininya gue nggak percaya. Gak yakin gitu sama Hasnaini. Ya maksud gue udahlah, ayo gas saja, bongkar-bongkaran semua. Nih ini kita baca satu-satu ya, yang seluruh Indonesia kena prank dulu dah. Nih kita baca dulu nih berita. Ini dari koma.id. Seluruh Indonesia kena prank, wanita emas klarifikasi video pelecehan seksual ketua KPU. Hasnaini minta maaf. Gua minta kopi. Jakarta, ini Senin 26 Desember. Jakarta, Ketua Umum Partai Republik 1 Misha Hasnaini Muin yang menjuluki dirinya sebagai wanita emas akhirnya mengklarifikasi tudingan dugaan pelecehan seksual oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Seluruh Indonesia pun kena prank atas tudingan wanita emas tersebut terhadap Ketua KPU. Wah, itu yang pro-proan. Wah tuh, makanya tuh lu ikut beritakan. Ya emang ikut beritakan gue. Memberitakan aja masa nggak boleh. Berikut isi pernyataan klarifikasi wanita emas yang dituangkan dalam bentuk video yang beredar di media sosial. Saya Hasnaini, surat pernyataan klarifikasi video yang kemarin hari ini 11 Desember. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajarannya. Melalui surat ini saya menyatakan dan mengklarifikasi bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU. Dan saya katakan bahwa hal itu tidak benar. Perkataan itu saya katakan karena kekesalannya dan kekhilafan saya alami depresi. Depresi, ya. Pada faktanya hubungannya dengan Ketua KPU RI hanya bersifat profesional saja, tidak lebih dari itu. Jika terjadi lagi dengan serupa, hal itu tidak benar. Demikian surat klarifikasi ini dibuat secara sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Ayo lu. Tanpa ada tekanan katanya. Itu hari Senin guys. Sebelumnya, kuasa hukum GMPG yang merupakan Ketua Umum Partai Pandai Farhad Abbas mengatakan melaporkan Ketua KPU Hasyim atas dugaan pelecehan seksual terhadap Ketua Umum Partai Republik 1 Misha Hasnaini Muin yang menjuluki dirinya sebagai wanita emas. Nah, jadi itu hari Senin guys. Nggak tahunya hari Selasa ada berita lagi. Ini dari demokrasi.id. Waduh, wanita emas ngaku diancam Hasyim Asy'ari buat klarifikasi. Aduh, tadi bilang nggak ada tekanan. Dua-duanya gue dari awal berita ini naik, gue dua-duanya itu nggak langsung percaya gitu. Soalnya Hasnaini ini apa ya? Dia berani bersuara setelah di penjara dan partainya nggak lolos gitu, nggak lolos verifikasi. Kalau lolos verifikasi nggak ngomong juga. Dan ini masalah partai politik. Gue memang paling anti sekarang ini partai politik nih, paling anti. Enggak deh ya. Demokrasi.id kita baca dulu. Ini 27 Desember 2022. Ketua Partai Republik 1 Hasnaini, wanita emas, buka suara terkait kronologi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Hasnaini mengaku mendapat tekanan, ancaman, dan intimidasi selama proses pelaporan Hasyim. Selama proses pelaporan Hasyim Asy'ari ke DKPP dan kepolisian atas dugaan pelecehan seksual dan pemerkosaan. Yang pertama, Hasnaini mengaku pelecehan seksual terjadi beberapa kali. Oh enak rupanya jadi nambah. Aduh. Hah, kenapa ke situ mikirnya gue ya?
Hasnaini mengaku pada 6 November 2022 dia menandatangani surat kuasa khusus kepada Farhad Abbas untuk melaporkan Hasyim Asy'ari ke DKPP dan kepolisian. Dia mengatakan pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan Ketua KPU itu beberapa kali. Pada 16 November 2022, Farhad Abbas telah mengirim surat somasi 1 kepada saudara Hasyim Asy'ari untuk mengklarifikasi masalah dugaan pelecehan dan pemerkosaan terhadap saya untuk bertemu pengacara saya pada 21 November 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, tapi tidak datang juga, kata Hasnaini dalam keterangan yang dibagikan oleh Farhad Abbas Senin 26 Desember 2022. Yang kedua, Hasnaini sebut dapat banyak ancaman dari Hasyim Asy'ari. Pihak Hasnaini mengaku telah mengirimkan surat somasi sebanyak 3 kali pada 21 November dan 24 November. Namun Hasyim Asy'ari tak kunjung menjawab atau memberikan klarifikasi terkait dugaan pelecehan tersebut. Selama surat somasi dilayangkan pengacara saya, Hasyim mengancam hukuman terhadap kasus saya akan diperberat, kata Hasnaini. Tuh. Perempuan ditekan. Perempuannya kayak Hasnaini pula, iya kan? Kemudian pada 21 November 2022, Hasnaini mengaku menandatangani surat pencabutan kuasa khusus kepada Farhad Abbas yang telah disiapkan pengacara Hasyim Asy'ari yakni Brian Gautama dengan intimidasi. Pada hari itu juga tanggal 21 November 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, saya mencabut surat kuasa saya mencabut surat kuasa khusus kepada Farhad Abbas dengan membuat surat pernyataan pembatalan surat kuasa, ujarnya. Aduh, yang paling top ini yang ketiga nih. Video klarifikasi Hasnaini dibuat atas intimidasi. Ayo lu, intimidasi, ditekan. Hasnaini juga mengatakan bahwa video klarifikasi yang berisikan dia meminta maaf atas kegaduhan kasusnya dibuat karena mendapat tekanan dan intimidasi dari pihak Hasyim Asy'ari. Dia mengatakan Hasyim dan kuasa hukumnya telah membuat surat pernyataan yang harus dia baca dalam video dan menandatangani surat pernyataan klarifikasi yang telah disiapkan. Nah, persis nggak sama Ismail Bolong? Persis nggak? Mirip-mirip ya? Ya. Hal itu terjadi pada 11 Desember 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, kok bisa itu rutan kok bisa digitukan itu orang di dalam rutan diancam begitu, kok bisa diintimidasi begitu. Atas intimidasi, tekanan dan ancaman tersebut, di atas saya terpaksa membuat video dan menandatangani surat pernyataan klarifikasi tertanggal 18 November 2022 kepada saudara Hasyim Asy'ari yang telah disiapkan oleh saudara Hasyim Asy'ari dan saudara Brian Gautama, serta teks yang harus dibacakan oleh saya untuk dibuat video oleh HP saudara Brian Gautama, jelasnya. Nah tuh, iya itu intimidasi guys. Setelah video selesai dibuat, saudara Brian Gautama langsung mengirimkan kepada saudara Hasyim Asy'ari, dan pada saat pembuatan video dan menandatangani surat pernyataan klarifikasi disaksikan saudara Erawati, saudara Firdaus, dan saudara Rusdi, sambungnya. Dia kemudian menandatangani laporan ke DKPP dan memberikan kuasa kepada Farhad Abbas perihal melaporkan Hasyim Asy'ari atas pelanggaran kode etik. Pada 22 Desember 2022 saya membuat dan menandatangani laporan ke DKPP dan surat kuasa kepada Farhad Abbas perihal melaporkan Hasyim Asy'ari atas pelanggaran kode etik, tuturnya. Nah, bongkar-bongkaran aja udah puasnya ini. Ya, yang salah dulu diperbaiki. Sekarang bongkar aja udah. Makanya gue nggak percaya partai politik, gue nggak percaya pemilu, gue nggak percaya coprat capres, gue nggak percaya gue. KPU-nya begini, partai-partainya begini, jadi ya minta maaf. Kalau peristiwa ini
Lu ingat Ismail Bolong kan? Nah, yang mana yang benar? Bongkar udah, bongkar dah. Biar rakyat yang untung, yang benar, yang jujur. Dah gitu aja guys ya. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya ya. Gue minta maaf ya kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, yang bilang sama gue itu se-Indonesia di prank apa? Belum tentu. No, itu ngaku diancam, ditekan, diintimidasi. Tapi katanya berulang kali ya. Enak kali minta nambah ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal